Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian pihak yang berpendapat bahwasanya katanya mempelajari ilmu mantik atau ilmu kalam itu hukumnya haram secara mutlak. Sampai mereka menjadikan pendapat ini untuk menyesatkan kaum muslimin, untuk menyesatkan para ulama, ya, dengan argumentasi atau dengan dalih, ya, bukan argumen, dengan dalih. Kalau ada yang berbeda pendapat misalkan dalam masalah akidah yang sebenarnya pendapat itu pendapat mu'tabar dari madhab yang mu'tabar, ya, madhabul akidah, mereka sesatkan dengan ucapan gara-gara belajar ilmu kalam atau ilmu mantik dan seterusnya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih ilmu mantik atau ilmu kalam itu? Ilmu mantik atau ilmu kalam itu adalah ilmu logika. Jadi ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum untuk membedakan penalaran yang benar dan salah. Ilmu mantik itu memiliki pengaruh penting dalam membentuk pola pikir seseorang dan mencapai kesimpulan yang benar. Itu gambaran ilmu mantik atau ilmu kalam yang disebutkan oleh para ulama. Bahkan para ulama kita pada akhirnya menyatakan bahwa ilmu mantik itu min jumlati ulumi syar'a syarif, termasuk ilmu syariat yang mulia. Karena ilmu mantik itu, ilmu kalam ini sebenarnya ilmu alat, ya, ilmu alat yang digunakan untuk mengetahui hakikat berbagai masalah dan dalil-dalilnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abidin rahimahullahu ta'ala dalam Raddu al-Muhtar jilid 1 halaman 43, beliau mengatakan al-mantiku wa huwa bahtun an wajhid dalil wa syurutihi wa wajhi al-haddi wa syurutihi wa huma dakhilani fi ilmil kalam. Ilmu mantik itu adalah pembahasan tentang sisi dalil, syarat-syaratnya, kemudian sisi pembatasan dan syarat-syaratnya, yang keduanya ini masuk dalam pembahasan ilmu kalam. Dan ilmu kalam ini masuk daripada ilmu alat, ya, yang secara syar'i sebagaimana ilmu-ilmu alat yang lain seperti ilmu nahwu, ilmu syaraf, ilmu usul fikih, ilmu yang lainnya itu sama sebenarnya. Jadi itu ilmu alat saja. Yang tadi untuk penalaran, ilmu logika penalaran benar dan salah, untuk menguji sesuatu benar salah itu digunakan ilmu kalam. Imam Ibnu Hajar al-Haytami dalam Al-Minhaj al-Qawim jilid 1 halaman 45 mengatakan, beliau memasukkan kedudukan ilmu mantik atau ilmu kalam itu wa annahu alatun lil ilmi syar'i, itu ilmu alat untuk mencapai ilmu syar'i. Beliau mengatakan kakutubil ilmi syar'i wa alatih kal mantiki al mawjudi al yauma, dan kitab-kitab ilmu syar'i dan alat-alat ilmu syar'i contohnya apa? Seperti ilmu mantik yang ada di hari ini atau di zaman kita ini, maksudnya di zaman beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi ilmu mantik itu ilmu syar'i yang membantu dalam memahami ulum syariah, ya, seperti ilmu fikih dan lain sebagainya, ya. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Oleh karena itu mempelajari ilmu kalam ini pada hakikatnya setidaknya hukumnya fardu kifayah. Secara umum fardu kifayah, harus ada yang belajar, walaupun tidak setiap personal itu atau pribadi muslim itu wajib belajar, tapi setidaknya harus ada yang belajar. Bahkan sampai seperti itu tingkatannya, disebutkan oleh para ulama kita rahimahullahu ta'ala, seperti dalam Mughni al-Muhtaj jilid 6 halaman 9 dikatakan wa min furudil kifayati al-qiyamu bi iqamatil hujaji ilmiyah. Jadi termasuk fardu kifayah itu seorang yang melakukan untuk iqamah, penegakan hujah-hujah ilmiah, salah satunya dalam bentuk apa yang sudah kita sebut tadi, untuk dirasah atau belajar ilmu kalam. Jamaah sekalian yang kami cintai dan kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, bahkan untuk orang-orang yang masuk dalam pada deretan orang-orang yang memang seorang ulama, seorang imam, seorang mufti, mujtahid, itu bisa sampai derajat fardu ain sebagaimana disebutkan di dalam kitab Minahu al-Jalil jilid 3 halaman 138. Ilmu mantik atau ilmu kalam sendiri itu
diklasifikasikan menjadi dua. Ada kitab-kitab ilmu mantik yang bercampur dengan akidah-akidah falsafiyah yang batilah. Yang kedua ada ilmu mantik yang tidak bercampur dengan akidah falsafiyah yang batilah. Maka bisa kita simpulkan bahwa ucapan-ucapan para ulama fikih yang mengharamkan ilmu mantik itu, kalau kita ketemukan itu, maka itu kita bawa kepada kemungkinan untuk kepada kitab-kitab mantik yang mengandung mu'taqadat al-batilah, keyakinan-keyakinan batil falsafiyah, itu yang dimaksud oleh para ulama yang melarang atau mengharamkan, ya, bukan secara mutlak. Seperti misalkan apa? Seperti misalkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala, itu kan melarang, ya melarang, tapi maksudnya melarang dari ilmu mantik, ilmu kalam yang bercampur dengan falasifah, ya aqaid al-falasifah yang batilah. Ini dijelaskan ya oleh para ulama al-muhaqqiqin seperti di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj disebutkan di situ. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala sahibul kitab, bal huwa al-mantiq a'laha ay al-ulum al-aliyah wa ifta'u Nawawi kabni Salah bijawazil istinja' bihi yuhmal ala makana fi zamanihima min khalatin kathirin min kutubihi bil qawanin al-falsafiyah al-munabidah li syara'i bi khilafi al-mawjud al-yawm fa innahu laysa fi syai'un min dhalika wala mimma yu'addi ilaih fa kana muhtaraman bal fardu kifayah bal fardu ain in waqa'at syubhah la yatakhallasu minha illa bi ma'rifati. Jadi intinya menurut beliau ini bahwa ilmu mantik, ilmu kalam ya, itu adalah ilmu alat ya. Kemudian ucapan Imam Nawawi, Ibnu Shalah yang melarang hal itu dibawa kepada kemungkinan di zamannya itu kitab-kitab mantik itu bercampur dengan falsafah yang bertentangan dengan syariat, lain hanya dengan yang ada sekarang di zaman beliau itu sudah bersih daripada falsafah yang batilah, aqaid falsafah yang batilah. Maka hukumnya menjadi fardu kifayah, bahkan bisa menjadi fardu ain untuk sebagian orang ketika untuk membantah syubhat-syubhat dalam masalah itu. Ini ada kitab namanya Mukhtasar As-Sanusi atau Syamsiyah, itu contoh ilmu mantik atau ilmu kalam yang bersih dari aqaid al-falsafiyah. Jadi kesimpulannya adalah seperti itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa belajar ilmu mantik itu atau ilmu kalam itu adalah sesuatu yang boleh, termasuk ilmu alat sebagaimana yang lain, hukumnya fardu kifayah ya. Bahkan untuk sebagian orang yang memang punya kedudukan yang khusus seperti ulama, ahli ijtihad atau mufti dan sebagainya, itu hukumnya menjadi fardu ain bagi mereka. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan kita, sehingga apa-apa yang kemungkinan dulu pernah diyakini oleh sebagian orang bahwa ilmu kalam itu hukumnya haram, salah mutlak dan seterusnya, itu bisa dianulir ya, bisa dinasakh, bisa dihapus dengan penjelasan ini, karena kita berusaha untuk menjelaskan sesuai dengan fakta secara ilmiah, dengan referensi rujukan yang jelas ya, sehingga kita semua apa yang kita sampaikan dan kita lakukan itu didasarkan kepada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.